Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan pokok bahasan yang terakhir, yaitu tentang graph coloring atau bahasa nasional kita, yaitu pewarnaan graf. Inilah anggota kelompok kami. Yang pertama, Saudari Yufrika Rahmatul Azizah. Yang kedua, Saudari Lailatul Fadilah. Dan yang ketiga, Saudari Uriyatul Hikmah. Baiklah, lanjut pada presenter pertama, yaitu Saudari Lailatul Fadilah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi pewarnaan graf. Pewarnaan graf atau graph coloring adalah kasus khusus dari pelabelan graf. Pelabelan di sini maksudnya yaitu memberikan warna pada titik, sisi, dan wilayah pada batas tertentu. Maksudnya adalah pewarnaan graf merupakan pemberian pelabelan warna pada vertex-vertex, sisi-sisi, dan bidang pada suatu graf. Selanjutnya yaitu macam-macam pewarnaan graf. Macam-macam pewarnaan graf ada 3. Yang pertama yaitu pewarnaan simpul, yang kedua pewarnaan sisi, dan yang ketiga pewarnaan bidang atau wilayah. Nah, untuk pewarnaan pertama yaitu pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul atau vertex coloring adalah memberi warna pada simpul-simpul suatu graf sedemikian sehingga tidak ada dua simpul bertetangga mempunyai warna yang sama. Kita perhatikan graf tersebut. Pada graf tersebut memiliki 10 vertex, di mana warna pada masing-masing vertex tidak sama. Kita lihat vertex A. Vertex A bertetangga dengan vertex B dan E dan F. Jadi, warna di simpul A tidak boleh sama dengan warna di simpul B, E, dan F. Misalkan kita memberi warna pada vertex A dengan warna merah. Kemudian kita cari vertex yang tidak bertetangga dengan vertex A, yaitu vertex G, H, dan D. Jadi kita bisa memberi warna pada vertex G, H, dan D dengan warna yang sama dengan vertex A, yaitu warna merah. Demikian seterusnya untuk pewarnaan vertex yang lain. Contoh, pada graf tersebut pada titik V1, V2, V3, dan V4. Titik V1 bertetangga dengan titik V2 dan V4 dan tidak bertetangga dengan titik V3. Berarti titik-titik V1 tidak boleh berwarna sama dengan titik V2 dan V4, tetapi boleh berwarna sama dengan titik V3. Kenapa V1 boleh berwarna sama dengan V3? Karena V1 dan V3 tidak saling bertetangga. Nah, selanjutnya adalah pewarnaan sisi. Pewarnaan sisi atau edge coloring adalah memberi warna berbeda pada sisi-sisi yang bertetangga sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Kita perhatikan graf pertama. Pada sisi AG berwarna sama dengan sisi AB, OB, C, D, dan sisi EF. Kenapa dari 4 sisi tersebut berwarna sama? Karena 4 sisi tersebut tidak saling bertetangga. Begitupun untuk sisi yang lainnya. Untuk graf yang kedua, kita perhatikan graf pertama.
Pada sisi AG berwarna sama dengan sisi OB, CD, dan sisi EF. Kenapa dari 4 sisi tersebut berwarna sama? Karena 4 sisi tersebut tidak saling bertetangga. Begitupun untuk sisi-sisi yang lainnya. Untuk graf kedua juga sama pewarnaannya dengan graf pertama. Graf ketiga pun dengan cara yang sama. Sekarang kita lanjut pada pewarnaan bidang. Pewarnaan bidang adalah memberi warna pada bidang sehingga tidak ada bidang yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Pewarnaan bidang hanya bisa dilakukan dengan membuat graf tersebut menjadi graf planar terlebih dahulu. Graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Inilah contoh dari graf planar. Graf pertama adalah graf planar karena graf tersebut mempunyai sisi yang berpotongan dan bisa diubah pada graf bidang, yaitu seperti graf yang kedua. Jadi otomatis graf kedua adalah graf planar dan juga graf bidang. Kita perhatikan contoh graf bidang tersebut. Peta. Peta adalah contoh dari graf bidang, di mana pada peta tersebut tidak ada bidang yang bertetangga yang berwarna sama. Nah, sekarang lanjut untuk pembahasan bilangan kromatik yang akan dipaparkan oleh saudari Yufrika Rahmatul Aziza. Nah, sekarang bilangan kromatik. Dalam pewarnaan graf, jumlah warna yang digunakan untuk mewarnai simpul, sisi, maupun bidang diusahakan sesedikit mungkin. Jumlah warna minimum yang dapat digunakan tersebut disebut bilangan kromatik graf G, disimbolkan dengan kromatik G. Suatu graf G yang mempunyai bilangan kromatis K dilambangkan dengan kromatik G sama dengan K. Selanjutnya, teorema 8.12, yaitu bilangan kromatik graf planar tidak lebih dari 4. Nah, kita perhatikan lagi contoh graf planar tadi. Pada graf kedua, kita tahu bahwa graf tersebut memiliki bilangan kromatik 3. Jadi terbukti teorema 8.12 bahwa bilangan kromatik graf planar tidak lebih dari 4. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang lain. Graf pada gambar di bawah ini memiliki bilangan kromatik berapa? Perhatikan dengan seksama graf tersebut. Pertama, kita warnai dari derajat yang paling besar. Misalkan kita beri warna merah. Begitupun dengan simpul yang tidak bertetangga, dengan simpul yang pertama kita warnai. Begitupun selanjutnya. Jadi graf tersebut memiliki bilangan kromatik berapa? Ya, benar 3. Melangkah pada teorema 8.13. Pada teorema ini ada beberapa poin. Yang pertama, bilangan kromatik pada graf kosong NN adalah 1.
Kenapa 1? Karena kita tahu graf kosong adalah graf yang dengan minimal 2 vertex yang tidak dihubungkan oleh sebuah sisi. Yang kedua, bilangan kromatik pada graf lengkap Kn memiliki kromatik sama dengan n. Kenapa pada contoh graf lengkap ini bilangan kromatiknya sama dengan 4? Karena masing-masing vertex pada graf tersebut saling bertetangga. Poin ketiga, jika H sebuah graf bagian dari graf G, maka kromatik H kurang dari sama dengan kromatik G. Bukti, misalkan H sebuah graf bagian dari graf G, berarti vertex H subset dari vertex G, dan HH vertex dari HG, dan HH subset dari HG. Karena setiap pewarnaan titik H dapat diperluas ke sebuah pewarnaan titik di G, maka kromatik H kurang dari sama dengan kromatik G. Kita perhatikan graf pertama, yaitu graf G yang mempunyai 5 vertex, F1 sampai dengan F5. Graf kedua, yaitu graf H dengan 4 vertex. Dari kedua graf tersebut, kita ketahui bahwa graf H adalah bagian dari graf G. Sekarang kita warnai masing-masing vertex dari graf G untuk derajat terbesar pertama, yaitu di V1. Kita beri warna hitam. Nah, kita cari V1 tidak bertetangga dengan vertex mana saja, yaitu dengan vertex V3. Jadi, V1 dan V3 boleh berwarna sama. Begitupun seterusnya. Sama juga untuk pewarnaan di graf H. Nah, sekarang kita cari bilangan kromatiknya. Pada graf G, bilangan kromatiknya ada berapa? Ya, benar 3. Dan pada graf H, bilangan kromatiknya adalah 2. Berarti terbukti bahwa bilangan kromatik graf H yaitu 2 kurang dari sama dengan bilangan kromatik graf G yaitu 3. Untuk poin keempat, misalkan G graf tak kosong. Graf G bipartisi jika dan hanya jika bilangan kromatik G sama dengan 2. Di mana kita tahu graf bipartisi adalah graf yang himpunan titiknya dapat dipisahkan menjadi 2 himpunan tak kosong, X dan Y, sehingga masing-masing sisi di graf tersebut menghubungkan satu titik di X dan satu titik di Y. X dan Y disebut himpunan partisi. Perhatikan contoh graf bipartisi ini. Pada vertex 1 saling menghubungkan pada vertex 2. Juga pada vertex 2 saling menghubungkan pada masing-masing vertex 1. Jadi, graf bipartisi tersebut memiliki bilangan kromatik 2. Untuk poin kelima, jika Cn adalah sikel dengan n titik, maka bilangan kromatik G jika 2 jika n genap dan 3 jika n ganjil. Di mana kita tahu sikel adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Kita lihat lagi teman-teman contoh graf sikel ini.
di mana graf ini memiliki jumlah vertex genap, yaitu 6. Maka bilangan kromatiknya adalah 2. Selanjutnya, untuk graf sikel kedua dengan vertex ganjil yaitu 5, maka bilangan kromatiknya adalah 3. Sekarang kita masuk pada algoritma Well-Powell. Kita dapat menggunakan algoritma Well-Powell untuk mewarnai suatu graf dengan banyak warna minimal sebagai berikut. Pertama, urutkan semua simpul berdasarkan derajatnya dari derajat besar ke derajat kecil. Kedua, ambil warna pertama, misalnya merah. Warnai simpul pertama yang sudah kita urutkan berdasarkan derajatnya tadi. Kemudian warnai simpul berikutnya yang tidak berdampingan dengan simpul pertama tadi dengan warna yang masih sama, yaitu merah. Yang ketiga, kemudian kita lanjutkan dengan warna kedua, dan seterusnya, sampai semua simpul telah diberi warna. Contoh mewarnai simpul graf menggunakan algoritma Well-Powell. Nah, kita mempunyai graf seperti di bawah ini. Yang pertama, urutkan simpul berdasarkan derajatnya dari besar ke kecil. Jadi urutannya adalah E, C, B, D, F, A, dan H, G. Yang kedua, ambil warna pertama, misalnya merah. Yang kedua, ambil warna pertama, misalnya merah. Beri warna merah simpul E, karena E adalah simpul urutan pertama. Yang ketiga, ambil warna kedua, misalnya biru. Warnai simpul C, karena simpul C sekarang ada di urutan pertama setelah simpul E. Yang keempat, ambil warna ketiga, yaitu warna hijau. Nah, pewarnaan telah selesai. Graf merupakan graf berwarna 3. Jadi, bilangan kromatik G adalah sama dengan 3. Nah, baiklah. Sekarang saya lanjutkan untuk contoh pada pewarnaan bidang. Nah, kita perhatikan graf bidang ini. Misalkan ini adalah sebuah peta. Untuk memudahkan kita mewarnai graf bidang G ini, kita berikan vertex pada masing-masing bidang atau wilayah A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang kita berikan vertexnya, yaitu di wilayah A, B, C, D, dan E.
itu, kita hubungkan masing-masing vertex yang bertetangga dengan sebuah sisi, yaitu dari A ke B. Nah, selanjutnya dari A ke C, B ke D, B ke C, kemudian B ke D, C ke D, C ke E, dan D ke E. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan sebuah graf sederhana. Inilah grafnya. Setelah itu, kita urutkan graf tersebut dari derajat terbesar ke terkecil, yaitu kita peroleh derajat terbesar di vertex C dengan 4 derajat, kemudian B, D, A, dan E. Warnai simpul dengan derajat terbesar tadi, yaitu simpul C dengan warna A kecil, simpul B dengan warna B kecil, dan juga simpul E, karena E tidak bertetangga dengan B. Begitupun dengan simpul D dan A dengan warna C kecil. Nah, jadi sekarang kita bisa mewarnai wilayah C dengan warna A kecil, misalkan merah, wilayah B dengan warna B kecil hijau, dan begitupun E, karena B dan E tidak saling bertetangga, jadi bisa kita memberikan warna yang sama. Kemudian wilayah D dengan C kecil kuning, dan wilayah A dengan C kecil kuning juga. Nah, dari sini kita ketahui bahwa bilangan kromatik dari graf G adalah 3. Nah, sekarang dilanjutkan pada aplikasi pewarnaan titik pada graf. Misalkan pada penjadwalan ujian, misalkan terdapat 8 orang mahasiswa, 1, 2, 3, sampai 8, dan 5 mata kuliah yang dipilihnya, A, B, C, D, dan E. Tabel berikut memperlihatkan matriks 5 mata kuliah dan 8 orang mahasiswa. Angka 1 pada elemen IJ berarti mahasiswa I memilih mata kuliah C, sedangkan angka 0 menyatakan mahasiswa I tidak memilih mata kuliah C. Kita bisa membentuk permasalahan tadi pada sebuah tabel seperti ini. Bisa dipahami kan teman-teman? Nah, kemudian lanjut pada tujuan dari permasalahan ini adalah agar seluruh mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Penyelesaiannya, kita dapat menggambarkan graf yang menyatakan penjadwalan ujian dengan simpul-simpul pada graf menyatakan mata kuliah, sedangkan sisi yang menghubungkan dua buah simpul pada graf menyatakan ada mahasiswa yang memilih kedua mata kuliah ini. Persoalan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk graf seperti di bawah ini. Nah, ketika kita melihat tabel tadi bisa dipahami, yaitu sesuai permasalahan, kita memisalkan mahasiswa A, B, C, D, E dengan jadwal ujian mata kuliah. Nah, kita misalkan A, B, C, D, E dengan jadwal ujian mata kuliah dan 1, 2, 3 sampai 8 sebagai mahasiswanya.
Kita mulai dari jadwal ujian A yang diambil oleh mahasiswa 4 dan 7, di mana mahasiswa 4 tidak hanya mengambil jadwal ujian mata kuliah A, akan tetapi juga di B. Jadi, jadwal ujian kuliah A untuk mahasiswa 4 tidak boleh berbarengan dengan jadwal kuliah B. Begitu juga dengan mahasiswa 7, di mana mahasiswa 7 tidak hanya mengambil jadwal ujian A, tapi juga jadwal ujian C. Jadi, jadwal ujian A untuk mahasiswa 7 tidak boleh berbarengan dengan jadwal ujian C. Begitupun untuk mahasiswa dan jadwal ujian yang lain. Nah, sekarang kita mulai membentuk graf dari masing-masing jadwal ujian yang bertabrakan dengan menghubungkan sebuah sisi. Kita jadikan A, B, C, D, E sebagai vertex. Kita hubungkan vertex-vertex yang berbarengan jadwal tadi dengan sebuah sisi sehingga membentuk graf ini. Kemudian urutkan dari derajat terbesar ke terkecil untuk pewarnaannya, seperti terlihat pada tabel di slide. Nah, kita tahu bahwa caranya tadi untuk jadwal ujian A itu berbarengan dengan jadwal ujian B dan C. Maka dari itu, kita hubungkan vertex A dengan sebuah sisi pada vertex B dan juga C. Begitupun selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya, bilangan kromatik dari graf di atas adalah 2. Jadi, jumlah hari yang paling sedikit dibutuhkan untuk jadwal ujian 5 mata kuliah untuk 8 orang mahasiswa tersebut adalah 2 hari. Selanjutnya, untuk kasus pengaturan warna pada lampu lalu lintas menggunakan graf. Nah, kita lihat pada gambar perempatan jalan ini yang memiliki 4 lampu lalu lintas. Nah, ketika pada B dan F lampunya berwarna hijau, maka jalur yang boleh digunakan adalah dari B ke E, kemudian F ke A, B ke C, dan F ke G. Nah, ketika di D dan H lampunya berwarna hijau, maka jalur yang boleh kita gunakan yaitu dari D ke E, D ke G, H ke A, kemudian H ke C. Setelah itu, kita ketahui jalur yang bisa digunakan ketika lampu tadi berwarna hijau, yaitu B ke C, B ke E, D ke E, D ke G, F ke G, F ke A, H ke A, dan H ke C. Nah, setelah kita mengetahui jalur mana saja yang bisa dilewati, berikut langkah-langkah untuk mengatur lampu lalu lintas menggunakan graf. Yang pertama, membuat simpul-simpul sebagai tanda dari semua jalur yang bisa dilewati dalam perempatan jalan. Nah, inilah simpul yang kita dapatkan, yaitu dari jalur yang bisa kita lewati ketika lampu berwarna hijau. Nah, yang kedua, menentukan
sisi untuk menghubungkan dua simpul yang saling melintas atau berseberangan. Nah, di sini untuk menentukan sisi, carilah simpul yang menunjukkan jalur mana saja yang akan bertabrakan jika semua lampu lalu lintas berwarna hijau. Kita ketahui bahwasanya jalur yang akan bertabrakan ketika semua lampu berwarna hijau yaitu jalur BE dan HC. Oleh karena itu kita hubungkan BE dan HC dengan sebuah sisi. Kemudian BE dan DG juga kita hubungkan dengan sebuah sisi, DG dan VA. Dan yang terakhir yaitu HC ke VFA. Nah, yang ketiga, memberikan warna pada masing-masing simpul dengan ketentuan pemberian warnanya sebagai berikut. 1. Menggunakan jumlah warna sesedikit mungkin. Kedua, simpul yang bertetanggaan atau terhubung dengan sisi tidak boleh berwarna sama. Ketiga, memberi warna yang sama pada simpul yang tidak terhubung secara langsung. Keempat, simpul yang tidak terhubung dengan sisi atau simpul terpencil, berarti jalur tersebut boleh berlaku lampu lalu lintas berwarna hijau terus. Dan yang terakhir, warna yang digunakan bebas. Nah, sekarang sudah kita dapatkan pewarnaan dari masing-masing simpul tadi. Kenapa di sini BE dan FA berwarna hijau? Karena BE dan FA tidak saling bertetangga. Jadi BE dan FA boleh berwarna sama. Juga dengan DG dan HC. Lalu simpul untuk BC, FG, DE, dan HA kita berikan warna yang berbeda, yaitu dengan warna kuning. Kenapa? Karena pada titik yang berwarna kuning ini adalah jalur yang bisa selalu kita gunakan, baik itu ketika lampu merah ataupun ketika lampu hijau. Nah, dari sini kita ketahui bahwa bilangan kromatik dari graf G di atas yang berupa perempatan jalan tadi adalah 3. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan simpul-simpul tersebut berdasarkan kesamaan warna. Merah ketika jalur DG dan HC, hijau yaitu jalur BE dan FA, kuning jalur BC, DE, FG, dan HA. Dari pengelompokan tersebut diperoleh dua kondisi untuk lampu lalu lintas di perempatan jalan. Untuk lampu merah ketika jalur DG dan HC, maka lampu hijaunya adalah di jalur BE, FA, BC, DE, FG, dan HA. Inilah tabel kondisi lampu lalu lintas pertama. Untuk tabel kondisi lalu lintas kedua, lampu merah di jalur BE dan FA, maka lampu hijaunya adalah DG, HC, BC, DE, FG, dan HA. Nah, demikianlah untuk pewarnaan lampu lalu lintas di perempatan jalan tadi. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan singkat dari kelompok kami. Karena kami juga masih belajar, jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan ya sahabat. Kami dari kelompok 8. Bye. Syukron katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.